Untuk bikin logo ini, fitur utama adalah freehand dan shape tool. Menggunakan dua objek ini, Anda bisa melakukan proses pengeditan. Selanjutnya kita mulai melakukan proses pembuatan logo. Anda bisa menggunakan sampel yang ada di sana. Sebelumnya kita perbesar dulu untuk mempermudah proses pemberian freehand. Klik pada segmen yang hitam itu, sebagai posisikan pada objek-objek yang memungkinkan kita dapat melakukan proses pengeditan menggunakan shape tool. Selanjutnya pada objek yang lain kita tambahkan juga freehand seperti itu. Ya. Lalu kita lakukan proses pengeditan menggunakan shape tool. Langkah pertama, Anda bisa mengklik node dan di property bar Anda klik convert sana, lalu arahkan poinnya. Anda juga bisa menggunakan fasilitas convert itu menggunakan klik kanan dan posisikan di tengah, kemudian convert to kurva, drag, angkat pada posisi tengah. Nah, selanjutnya Anda bisa melakukan proses seperti itu. Untuk melakukan perbaikan, Anda bisa menyeting atau melakukan perubahan pada node-node yang ada, kontrol node itu ya, sampai betul-betul line yang Anda bikin itu betul-betul presisi ya. Kemudian lakukan pada objek yang lainnya. Objek ini Anda bisa melakukan sendiri. Selanjutnya, ini adalah objek yang sudah selesai dilakukan proses editing. Tinggal melakukan proses finishing pada objek ini ya. Anda bisa melakukan pada klik kanan, kemudian to kurva ya. Jika sudah selesai, Anda bisa melakukan perbaikan-perbaikan pada line-line atau node-node yang ada, supaya dihasilkan sebuah objek yang betul-betul presisi atau sama dengan contoh yang kita gunakan. Bahkan node antara dua ini bisa dihilangkan dengan cara mendouble klik atau menekan tanda plus di property bar, kemudian arahkan kontrol node-nya sehingga betul-betul menjadi presisi. Semakin kecil node, semakin sedikit node ya. Kemudian kita akan memberikan pewarnaan pada objek menggunakan pewarnaan CMYK. Pada toolbox klik uniform color, kemudian masukkan nilai CMYK yang ada di kotak komponen. Masukkan angka 2, kemudian selanjutnya angka untuk magenta 26, yellow 96, dan black 0. Warnanya akan seperti ini. Anda bisa melakukan proses penduplikasian warna menggunakan fasilitas Druver. Di depan nanti kita akan menggunakan fasilitas Druver ini di Photoshop. Ini adalah fasilitas Druver. Klik objek yang sudah dikasih warna, lalu dengan menekan Ctrl Shift, tekan Shift seperti itu, atau menekan tool yang ada di sana, kemudian drag. Nah,
Selanjutnya, pemberian warna pada objek yang lain dengan nilai CMYK yang tertera di sana. Masukkan angka sin-nya 6, kemudian magentanya 3, yellow-nya 93, dan black-nya 0. Kemudian klik OK. Ini adalah objek logo yang setelah diberi warna. Selanjutnya Anda bisa memberikan warna, memberikan title berupa teks True Design Society. Di sana sudah tersedia teks yang dibutuhkan. Di sana ada teks Arial menggunakan font 50. Hasil akhirnya akan seperti ini. Ini adalah logo True Design Society beserta font atau teks yang tertera di sana. Selanjutnya, Anda bisa melakukan proses importing atau pengiriman objek ini, yang nantinya objek ini akan dijadikan bahan sampel untuk pembuatan menggunakan Adobe Photoshop. Sebelumnya Anda harus memberikan batasan menggunakan rectangle. Batasan ini dimaksudkan untuk memastikan objek yang akan kita cropping. Sekaligus besar rectangle inilah yang akan nanti diimpor. Sebelum diimpor, Anda lakukan proses penggrupan agar proses pengimporannya tidak terpecah. Seperti ini. Lalu klik icon export ya, kemudian masukkan file nama seperti itu, kemudian klik export. Demikian cara membuat logo di Corel Draw.